Kejaksaan Negeri Denpasar menetapkan dua petinggi Lembaga Perkreditan Desa atau LPD Adat Serangan sebagai tersangka korupsi dengan modus kredit fiktif. Meski telah ditetapkan sebagai tersangka, keduanya belum ditahan. Setelah hampir setahun menyelidiki kasus ini, desakan warga Seragan agar Kejaksaan Negeri Denpasar segera menetapkan tersangka di tubuh Lembaga Perkreditan Desa setempat membuahkan hasil. Penyidik menetapkan dua petinggi LPD Serangan, yakni Ketua LPD Iwayan J dan staf tata usaha berinisial NWSY, periode 2015-2020. Penetapan tersangka ini dilakukan setelah penyidik memeriksa sejumlah saksi dan gelar perkara. Para tersangka diduga menggunakan dana dengan membuat kredit fiktif, serta melakukan manipulasi pencatatan buku kas. Akibat perbuatan tersangka, LPD mengalami kerugian lebih dari 3 miliar rupiah. Para pelaku membuat 17 kredit fiktif dan melakukan manipulasi pencatatan buku kas. Dari perbuatan tersebut, para pelaku memperkaya atau menguntungkan diri sendiri, pribadi, ataupun orang lain, di mana berdasarkan laporan perhitungan kerugian negara, diketahui akibat perbuatan yang dilakukan oleh para pelaku tersebut menimbulkan kerugian negara atau kerugian daerah CQ keuangan LPD Desa Adat Serangan dengan nilai kerugian sebesar 3.749.118.000 rupiah. Meski telah ditetapkan sebagai tersangka, baik Iwayan C maupun NWSY belum ditahan. Keduanya masih harus menjalani serangkaian pemeriksaan lebih lanjut. Sebelumnya Iwayan J sempat mengungkap adanya dugaan praktik pencucian uang dalam dugaan kasus korupsi di LPD Serangan ini. Dia menyoroti tindakan staf tata usaha yang juga ditetapkan sebagai tersangka, membagikan bonus tahunan kepada sejumlah kolektor dengan nilai bervariasi, mulai dari 5 hingga 10 juta rupiah. Pembagian bonus itu diambil dari bunga tabungan yang seharusnya menjadi hak warga atau nasabah LPD, tanpa persetujuan dirinya sebagai ketua. LPD tidak ada uang, terus uang siapa itu dibagikan? Di kas mana itu muncul uang-uang yang dibagikan? Jadi dari situ ada muncul dugaan money laundry itu? Nah di sanalah muncul dugaan ya ini money laundry. Dampak dari kasus ini membuat operasional LPD Serangan kini harus berhenti dan warga banyak yang dirugikan. Dari Denpasar, Indira Aria News melaporkan. Untuk membahas terkait hal ini sudah tersambung melalui telepon Kelian Banjarkaja sekaligus tokoh Desa Serangan, Bapak Wayan Patut. Om Swastiastu, selamat pagi Pak Patut. Halo, selamat pagi. Swastiastu, Bapak Patut, apa kabarnya hari ini? Ya, Swastiastu, selamat pagi Mbak. Baik, sudah tersambung bersama kita dan Bapak langsung saja ke topik terkait penetapan dua kasus tersangka Mbak ya, dalam ini suaranya kurang keras. LPD Serangan ini. Baik, oke. Pak Patut, apakah suara saya sudah terdengar? Saya belum bisa dengar dengan jelas. Oke. Om Swastiastu, selamat pagi Pak Patut. Om Swastiastu, selamat pagi. Baik, Bapak langsung saja terkait penetapan dua tersangka dalam kasus LPD Serangan ini. Apakah dari Bapak ada komentar Pak atau sudah merasa lega? Akhirnya dari Kejaksaan sudah menetapkan tersangka. Saya adalah salah satu pelapor masalah kekisruhan LPD Serangan. Mungkin di sini pertama saya ucapkan selamat menyambut area Galungan dan Kuningan. Nah, terkait dengan kekisruhan LPD Serangan, sudah ditetapkan tersangka dua orang yang terdiri dari satu Iwayan Jendra sebagai kepala LPD, terus yang kedua adalah Sunita Yanti sebagai TU-nya di LPD Serangan. Nah, pertama kepada tim Kejari yang sudah bekerja keras, saya mengucapkan terima kasih. Sekarang perkara LPD sudah jelas. Nah, namun ada beberapa hal yang perlu kiranya disikapi
bahwa perkara LPD Serangan tidak hanya harus yang menjadi persoalan tentang tindak pidana korupsinya. Tetapi di situ ada indikasi bahwa kekisruhan LPD, tindak pidana perkara pidananya itu belum maksimal bisa ditangani. Nah, mudah-mudahan dari hasil penyidikan nanti kita berharap di tingkat pengadilan itu berkembang. Karena ada beberapa bukti yang kami miliki, itu ada pelanggaran-pelanggaran tindak pidana seperti pemalsuan biliet. Nah, termasuk ada beberapa penyimpangan-penyimpangan dari kredit-kredit fiktif yang dibuat. Salah satu contoh misalnya ada warga kami yang memiliki utang lebih dari satu namanya dan utangnya sama gitu. Itu kan ada semacam pencemaran nama baik. Nah, di situ kami melihat semua pihak harus benar-benar menyikapi bahwa perkara LPD Serangan tidak hanya ditentukan perkaranya perkara tindak pidana korupsi. Nah, begitu juga kalau nanti kita berharap tindak pidana korupsi ini adalah 90% mengharapkan dana-dana atau nasabah LPD Serangan dananya bisa dikembalikan. Tetapi kan ini ada bahasanya, kalau ini nanti salah penanganan kasusnya dalam artian orang yang tidak korupsi, orang yang tidak secara keseluruhan memanfaatkan dana ini, menyelewengkan dana ini, nah kalau mereka adalah sebagai aktor utama atau tersangka utama, gitu. Nah, kemungkinan besar harapan masyarakat bahwa dana mereka untuk kembali itu sangat kecil, gitu. Baik, Pak. Makanya di sini berarti ini perlu artinya dikaji lebih kasus dalam. ini akan terus dikawal sampai persidangan, betul Pak ya? Apa? Apakah kasus ini akan dikawal terus sampai dengan persidangan nanti? Kalau masalah kawal-mengawal, kita pasti tetap kawal. Karena kita punya rasa tanggung jawab, punya kewajiban. Selaku klien adat, itu pertama LPD itu adalah milik desa. Yang kedua, banyak sekarang masyarakat di LPD yang tidak bisa lagi memanfaatkan atau menarik tabungan atau depositonya. Oke, untuk jumlah tersangka apakah berhenti di 2 orang ini saja atau seperti apa, Pak Patut? Ya, kita berharap dari proses pengembangan nanti di pengadilan justru nanti ya ada beberapa pihak lagi seperti yang saya sampaikan tadi, ada kasus pidana yang belum ditangani secara serius. Nah, ini kan baru tindak pidana korupsinya. Oke. Nah, kita berharap dari pengembangan di pengadilan justru nanti kita berharap banyak sekali atau muncul tersangka-tersangka lain. Nah, ini mudah-mudahan ini menjadi bahan kajian juga tindak pidana-pidana umumnya seperti ya penggelapan, pemalsuan, termasuk penyalahgunaan wewenang. Baik, menurut Bapak apa yang menjadi kesulitan mengungkap kasus ini, Pak? Sampai harus memakan waktu hampir setahun sampai akhirnya ada tersangka. Mohon diulang, Mbak. Kesulitannya apa untuk mengungkap kasus Kalau ini? Karena kesulitan dari kami adalah ini kan sudah terjadi dari tahun 2015 gitu. Nah, kesulitan adalah dari sisi di mana badan pengawas tidak bekerja secara maksimal, sehingga bentuk laporan ini kalau kita mengerucut kepada pihak pemerintah kota, dalam ini LPD kota gitu, yang sekaligus sebagai badan pembina gitu, tidak secara maksimal melakukan pembinaan dan pembimbingan kepada LPD Serangan. Nah, laporan kan sudah nyampe ke LPD Serangan. Di satu sisi, ini kejadiannya dari tahun 2015 sampai 2020. Nah, mestinya setahun sekali, mestinya itu harus diaudit atau dievaluasi kinerja-kinerja yang dilakukan oleh LPD Serangan. baik, selain proses hukum, apakah ada tuntutan secara perdata, Pak, untuk mengembalikan uang milik warga? Kita berharap pihak Kejari juga pada saat awal, kan kami punya hak semestinya sebagai pelapor mendapat perkembangan kasus perkaranya seperti apa, sehingga nanti kalau perkembangan kasusnya hanya mengarah ke tipikor, nah sehingga kami bisa bersikap pada saat itu gitu untuk melaporkan mungkin kasus ini ke tindak pidana, misalnya penggelapan, penipuan atau pemalsuan. Nah, akhirnya ya sampai tersangka diumumkan, dari awal kita tidak pernah dapat informasi secara langsung dari pihak Kejari tentang perkembangan perkara LPD Serangan. Baik, nah, terima kasih Bapak. Selamat kami punya beraktivitas kewajiban hanya kembali. untuk menjemput, gitu aja.
Ya, terima kasih Bapak atas tanggapannya dan selamat beraktivitas Sama-sama, kembali. Ya, Selamat selamat merayakan pagi. Galungan bersama keluarga, Pak Patut. Ya.